Halo guys, selamat datang di Pipina Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu baik ya, selalu sehat, selalu dilindungi sama Yang Maha Kuasa. Amin. Untuk general reading kali ini saya ambil tema bagaimana kamu di mata orang-orang saat ini. Ya, saya ingatkan ini general reading ya, nggak akan semuanya resonate karena ini pembacaan umum. Energinya banyak orang. Ya, energinya juga bisa vice versa. Jadi ambil positifnya aja, ambil yang baik aja, dan jangan lupa selalu serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Ya, saya safon dulu katanya. Bagaimana kamu di mata orang-orang saat ini? Kamu di mata orang-orang saat ini, gitu ya. Kamu sedang ada di fase gitu ya. Kayak kamu sedang mencari jati diri, gitu ya. Ada perjalanan spiritual di sini. Mungkin orang melihat kamu ini sekarang menjadi semakin bijaksana, ya, semakin dewasa daripada kamu yang dulu, gitu ya. Kamu sekarang ini menjadi lebih suka menghabiskan waktu sendiri, gitu ya. Kamu lebih banyak meluangkan waktu untuk diri kamu sendiri. Kamu tidak banyak uh, kamu tidak banyak lagi ikut-ikutan, gitu ya. Kamu tidak banyak lagi berkumpul sama teman-teman kamu yang dulu, gitu ya. Kayak kamu memang sekarang menarik diri dari circle pertemanan kamu yang dulu, gitu ya. Kayak kamu sedang mencari siapa diri kamu, gitu ya. Iya. Kayak kamu sedang ada di fase memang mencari makna hidup, mencari arti hidup, ya. Kamu orang yang makin spiritual, gitu ya. Ya. Karena itu ya, kalian jadi makin tertarik untuk nonton tarot, gitu ya. Untuk mencari tahu siapa diri kamu, mengenal diri kamu. Memang orang melihat kamu nggak seintens dulu, gitu ya. Bersosialisasi gitu. Kamu mengurangi bersosialisasi sama orang-orang, gitu ya. Paling kamu keluar untuk memang yang benar-benar ya darurat, benar-benar memang kamu perlu, gitu ya, kamu baru keluar, gitu ya. Jadi orang-orang melihat memang kamu lagi sibuk sama diri kamu sendiri, gitu ya. Nonton tarot, gitu ya. Atau mungkin kadang kalian juga suka untuk mencari tahu tentang kepribadian kalian melalui tes kepribadian, gitu ya. Dulu aku suka dengan kayak tes kepribadian MBTI, gitu ya. Itu kan ada yang kelas online, gitu ya. Itu sangat akurat. Gitu ya. Orang-orang melihat kamu, gitu ya, atau kamu di mata orang-orang saat ini, gitu ya. Memang, ya, namanya perjalanan spiritual, perjalanan batin itu kan memang ada gejolak, ya. Kayak memang apa? Karena pola-pola lama itu akan diruntuhkan, gitu ya. Mindset lama, gitu ya. Kebiasaan-kebiasaan lama itu kan benar-benar dirombak, gitu, dan akan kayak apa ya? Kan ada fase baru, gitu, dan ini memang membuat ya gejolak batin, gitu. Kayak kayak kamu akan banyak dihadapkan sama banyak luka, gitu. Kayak luka kamu itu memang ditimbulkan lagi, luka atau trauma itu ditimbulkan lagi melalui orang-orang
yang kamu temui gitu ya. Kayak Tuhan itu memang menghadirkan orang-orang di sekitar kamu itu untuk menimbulkan luka lama gitu ya. Dan ini pesan semesta atau pesan Tuhan itu memang untuk kamu bisa menyembuhkan luka kamu, untuk kamu bisa berdamai gitu ya, melepaskan luka kamu. Jadi makanya memang perjalanan spiritual itu memang ya sangat-sangat tidak mudah gitu ya. Sampai kamu benar-benar selesai itu butuh perjalanan yang sangat panjang. Saya sendiri dari mulai merasakan, menyadari bahwa saya itu memang sedang ada di fase spiritual awakening, sampai sekarang saya bisa menyadari atau sampai saya bisa memahami diri saya sendiri, itu saya butuh waktu 7 tahun. Ya memang benar-benar sangat lama gitu ya, butuh konsisten, butuh keteguhan, butuh keyakinan dari dalam gitu bahwa uh, apa keyakinan saya gitu bahwa Tuhan itu akan menuntun ya, Tuhan akan membimbing. Terus saya memang tidak menggunakan seorang coach ya, saya tidak pakai seorang coach untuk membimbing saya. Saya benar-benar uh, natural gitu ya, organik gitu. Saya memang mencari sendiri pesan-pesan gitu ya. Kadang memang apa ya, saya banyak memang di perjalanan spiritual ini, perjalanan awakening ini, ya saya menyadari saya dipertemukan dengan ya orang-orang yang memang sangat-sangat toksik gitu ya, menghancurkan karir saya, menghancurkan, ada orang yang berusaha untuk menghancurkan pernikahan saya gitu ya. Tapi saya menyadari bahwa memang orang itu dihadirkan untuk saya menyadari luka saya, dan saya berusaha untuk menyembuhkan, melepaskan, berdamai gitu ya. Dan itu perjalanan yang memang penuh konflik ya, konflik batin gitu ya. Dan untuk kalian yang sedang di fase ini ya, tetap kalian harus bergantung sama Yang Maha Kuasa ya. Itu yang akan membuat kalian kuat, itu yang akan membuat kalian itu uh, yakin gitu ya. Kamu akan memiliki keyakinan, kamu akan memiliki kekuatan, kesabaran itu kalau kalian mampu bergantung sama Tuhan gitu ya. Jangan ada dendam. Jika memang ada orang-orang yang dihadirkan untuk melukai kamu, itu memang bagian dari skenario Tuhan. Jadi tidak perlu dendam, fokus kalian hanyalah menyembuhkan luka kalian, menyadari luka kalian yang memang harus kalian lepaskan, harus kalian sembuhkan gitu ya. Jadi untuk kalian yang lagi di fase ini, semangat ya, semangat ya kalian. Kalian tidak sendiri gitu ya. Ya, orang-orang melihat kalian gitu ya, di mata orang-orang kalian ini orang yang sebenarnya emang ambisius gitu ya. Kamu orang yang ambisius, kamu fokus dengan karir, fokus dengan kestabilan finansial ya. Untuk kalian yang mungkin memang lagi bergejolak di situ, sabar aja, sabar. Kemudian ya temukan passion kamu, temukan uh, kalau memang di pekerjaan itu membuat kamu memang tidak sesuai dengan passion kamu, tidak sesuai dengan minat kamu gitu ya. Ya tidak apa-apa, tidak apa gitu ya. Ya, kamu di mata orang-orang memang kamu orang yang ambisius ya. Kamu orang yang disiplin, kamu orang yang pandai mengelola keuangan, kamu fokus dengan kestabilan keuangan ya. Kamu fokus dengan kesuksesan, kamu fokus dengan karir gitu ya.
Kamu di mata orang-orang, ya ini ada sebagian dari kalian tapi nggak semuanya ya. Yang aku rasakan tidak semuanya. Di mata orang-orang memang kamu itu memang ada yang memang berkonflik dengan orang-orang di masa lalu. Ya, entah itu saudara kalian, teman kalian, atau sahabat kalian ya di masa lalu. Ada sebagian yang seperti itu, gitu ya. Ada juga yang memang kalian ini memiliki hubungan yang kayak kamu ini memang orang yang peduli, gitu ya. Kamu orang yang peduli dengan saudara kamu orang yang peduli dengan sahabat kamu, gitu ya. Kamu selalu ada untuk mereka, gitu ya. Kamu selalu membantu mereka, ya. Kamu selalu berbagi. Kamu suka berbagi. Kamu berbagi kebahagiaan. Jadi kayak saat kamu memiliki kebahagiaan, saat kamu mendapatkan sesuatu gitu ya, atau memiliki sesuatu itu kamu tidak kamu nikmati sendiri gitu ya. Kamu suka berbagi gitu ya. Jadi kamu tidak suka menikmati kebahagiaan itu untuk diri kamu sendiri. Kamu akan menikmati kebahagiaan kamu, keberhasilan kamu bersama orang-orang yang kamu sayangi gitu ya. Baik itu teman, sahabat, saudara gitu ya. Jadi kamu saat bahagia kamu selalu ingat mereka. Begitu ya. Di mata orang-orang ya. Kamu di mata orang-orang saat ini, kamu orang yang tenang, kamu orang yang sabar gitu ya. Kamu itu vibes kamu gitu ya. Aura kamu itu menenangkan, menenangkan. Kamu tenang, tapi kamu juga memang ketenangan kamu ini dari dalam. Kelembutan kamu dari dalam. Jadi orang itu bisa merasakan ketenangan kamu gitu. Jadi saat orang-orang berada di dekat kamu itu mereka merasa nyaman, merasa aman gitu ya. Karena mereka merasa kamu tidak akan menghakimi mereka, tidak akan menyalahkan mereka gitu ya. Kamu penuh pengertian. Jadi orang itu akan merasa dihargai, akan merasa dihormati. Mereka bisa menjadi diri mereka sendiri saat bersama kamu gitu ya. Jadi aura kamu, vibes kamu itu menyembuhkan mereka gitu ya. Ada kedamaian saat bersama kamu ya, karena memang kamu orang yang damai. Kamu orang yang adem gitu ya. Ya, karena memang di sini memang jiwa kamu ini seorang penyembuh. Kamu memiliki kemampuan gitu ya, kayak memang orang-orang yang apa mengalami perjalanan spiritual itu memang dianugerahi sama Tuhan itu memiliki kemampuan untuk menyembuhkan diri, menyembuhkan luka. Jadi memang punya bakat alami dari Tuhan yang dikasih sama Tuhan itu untuk menyembuhkan luka, terutama luka batin, trauma gitu ya. Gitu. Jadi ya uh, di balik kehancuran hidup kamu gitu ya, di balik ya gejolak batin kamu gitu ya. Tuhan sudah menganugerahi kasih kamu bakat untuk menyembuhkan trauma kamu, menyembuhkan luka kamu gitu ya. Dan kamu harus percaya, kamu tidak perlu mencari orang lain gitu untuk menyembuhkan diri kamu. Tapi itu ada di dalam diri kamu gitu. Bakat untuk menyembuhkan luka kamu itu ada di dalam diri kamu gitu. Ya, saya akan bagi kartu orakelnya. Bagaimana kamu di mata orang lain? Nah, ya, ini relate sama kartu tarotnya.
Orang-orang melihat kamu memang kamu memiliki kekuatan batin, ya. Jadi dari dalam, ya, kamu memiliki kekuatan dari dalam. Jadi meskipun kayak Tuhan itu ngasih cobaan yang luar biasa ke kamu, gitu ya. Yang mungkin bagi kebanyakan orang itu udah udah hancur gitu ya. Udah jatuh, udah terpuruk gitu. Dan kebanyakan bagi mereka itu nggak tahu bagaimana untuk bangkit, gitu ya. Tapi di sini orang-orang itu melihat kamu memang sebesar apapun Tuhan ngasih cobaan ke kamu, gitu ya. Karena kamu memang memiliki kekuatan dari dalam. Batin kamu itu kuat, jiwa kamu itu kuat. Jadi kamu tuh selalu bangkit lagi, gitu ya. Nanti dikasih cobaan lagi sama Tuhan, bangkit lagi, gitu ya. Dan ya, kalian harus bersyukur, gitu ya. Bersyukur memang uh, Tuhan itu akan ngasih ujian atau cobaan itu kan sesuai dengan kemampuan kemampuan hambanya, gitu ya. Jadi kalau kalian memang dikasih ujian yang besar, itu karena memang Allah tahu, Tuhan itu tahu kalau kalian itu orang yang kuat, gitu ya. Kalian orang yang sabar, gitu ya. Oke. Okay. Orang-orang melihat kamu, ya, kamu ini orang yang energik. Kamu ini orang yang selalu happy, orang yang kayak selalu menikmati momen-momen saat ini, gitu ya. Kayak kamu udah bodo amat masa lalu, gitu ya. Masa lalu ya udah, biarlah berlalu, gitu ya. Ambil kalau yang baik diambil, kalau yang buruk buang, gitu ya. Kalau yang buruk ambil pelajarannya, ambil hikmahnya, gitu ya. Jadi kamu bisa menikmati momen saat ini dan kamu juga tidak mencemaskan masa depan, gitu ya. Masa depan ya ya udah diusahakan aja, gitu ya. Kita tidak tahu masa depan akan seperti apa, jadi ya ngapain dicemaskan, gitu ya. Yang penting persiapkan aja dari sekarang, gitu ya, dengan ya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, gitu ya. Jadi kayak orang itu melihat kamu selalu happy, selalu ceria, gitu ya, kayak nggak pernah ada sedihnya, gitu ya. Kayak orang itu apa energi kamu, energi bahagia kamu, energi keceriaan kamu itu kadang menular sama mereka, gitu ya. Semangat kamu, gitu ya. Orang melihat kamu tuh kayak nggak pernah ada capeknya, selalu aja ada aktivitas. Bagaimana orang-orang melihat kamu? Ya, ini entah kamu sadar atau enggak. Hmm. Sebenarnya orang-orang juga melihat, gitu ya. Orang-orang menyadari bahwa kamu ini memang kayak dilindungi, gitu ya. Ada yang melindungi kamu, ya. Karena kamu memiliki hati yang baik, karena kamu memiliki hati yang bersih, gitu ya. Jadi leluhur kamu itu melindungi kamu, ya. Malaikat melindungi kamu, Tuhan melindungi kamu, gitu ya. Kamu selalu, ya, tanpa kamu sadari, mungkin kamu nggak sadar, ya. Untuk kamu yang nggak menyadari ini, gitu ya. Kadang kamu juga ada apa, dikasih pesan, gitu ya, sama semesta, sama mungkin leluhur malaikat, gitu ya, melalui mimpi, gitu ya, atau melalui tanda-tanda alam, gitu ya, atau melalui perasaan kamu. Jadi untuk kalian, ya, kalau kalian kayak biasanya kalau mimpi yang mengandung pesan itu kan jelas runtutannya, gitu ya. Setelah kamu bangun tidur, kamu akan ingat jelas runtutannya seperti apa, gitu. Jadi jangan diabaikan, ya. Itu pesan, ya. Dan kamu bersyukur kalau kamu menjadi orang pilihan yang mendapatkan pesan dari Tuhan, gitu ya. Itu artinya kamu orang yang spesial, gitu ya. Hanya orang-orang yang memiliki hati yang bersih, hanya orang-orang yang memiliki hati yang ikhlas, tulus yang mendapatkan
pesan, gitu ya, menjadi orang yang pilihan. Ya, orang-orang seperti kamu ini tidak memiliki perasaan iri dengki sama orang lain gitu ya. Justru perasaan kamu ini ke orang lain ini adalah perasaan cinta, perasaan kasih sayang gitu ya, kepedulian, perhatian sama orang gitu. Makanya kamu menjadi orang pilihan yang dititipkan pesan ya, yang diberi pesan sama Tuhan, sama leluhur ya, sama malaikat gitu. Orang-orang melihat gitu ya. Kamu tahu bagaimana cara untuk menenangkan pikiran kamu. Orang-orang melihat ketika kamu sedang terluka gitu ya. Itu kamu tidak akan mengeluarkan emosi kamu ya. Kamu tidak dendam, tidak membalas rasa sakit kamu gitu ya. Mereka melihat kamu tahu bagaimana caranya untuk menyembuhkan, untuk menetralkan perasaan kamu, untuk menenangkan pikiran kamu, perasaan kamu gitu ya. Ya, mungkin kayak kalian dengan bermeditasi ya, mencari ketenangan, dengan mungkin mendengarkan audio gitu ya. Kalau saya pribadi biasanya kalau perasaan-perasaan negatif itu sedang muncul gitu, saya akan mendengarkan audio ya, untuk menenangkan, audio penenang gitu ya. Karena dengan kesibukan saya, dengan banyaknya rutinitas harian, jadi ya itu cara yang paling efektif gitu ya. Ya, mungkin kalian juga punya cara sendiri ya, boleh di-share di kolom komentar bagaimana cara kalian menenangkan diri, menenangkan pikiran, menenangkan perasaan, gitu ya, boleh di-share di kolom komentar gitu ya. Jadi orang-orang melihat kamu, ya, kamu ini cukup tenang, sabar, gitu ya. Kamu tidak mudah terdistraksi dengan ketoksikan lingkungan, gitu ya. Kamu tahu bagaimana cara menenangkan diri, gitu ya. Oke, sekian zodiaknya dulu di sini. Zodiak ada Virgo, Taurus, Capricorn, tapi ada kencang di Capricornnya. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada Pisces, Cancer, Scorpio. Ada Aries, Leo, Sagittarius, tapi lebih kencang di Sagittariusnya. Oke ya, sekian dulu readingannya ya. Terima kasih yang udah menonton sampai selesai. Terima kasih yang udah like, comment, and share video saya. Terima kasih yang udah mendukung channel saya dengan subscribe channel saya. Ya, doa yang terbaik untuk kalian semua yang udah mendukung channel saya ya, yang selalu support dengan like, comment, and share ya, yang selalu menunggu video saya. Terima kasih ya. Doa yang terbaik, semoga Tuhan selalu memberkati hidup kalian ya. Semoga kalian selalu dipertemukan dengan orang-orang yang positif ya. Semoga Tuhan selalu memberi keberlimpahan, keberuntungan dalam hidup kalian. Amin. Oke, sekian dulu readingannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.